Belakangan ini, Mixue, atau kalau di Indonesia kita sebut dengan Mixue, lagi jadi perbincangan. Gerainya tumbuh di mana-mana layaknya jamur di musim hujan. Wajar kalau muncul kelakar. Kalau ada tempat yang kosong, nggak lama lagi pasti itu akan jadi gerai Mixue. Ya, begitulah. Dan selain gerainya menjamur di mana-mana, pembelinya juga bejibun. Mereka tuh rela antri berderet panjang demi secangkir es krim. Apa sih sebenarnya yang sedang terjadi? Dan apa yang ngebuat Mixue bisa berkembang dengan cepat? Apakah ini hanya sebuah tren sesaat? Dan bagaimana peluang masa depan Mixue? Yuk, kita cari tahu. Kisah Mixue berawal dari Zhang Hongchao, pegawai paruh waktu di sebuah tempat penjualan es serut di Provinsi Henan, Tiongkok. Setelah beberapa lama bekerja di situ sambil merampungkan studinya, Hongchao mulai merintis bisnisnya sendiri. Modalnya sekitar 4.000 yuan atau setara 8 juta rupiah yang dia peroleh dari neneknya. Tahun 1997, Hongchao memulai bisnisnya dengan membuka kios es serut bernama Mixue Ice Cream and Tea. Begitu kecilnya modal Hongchao sampai dia harus merakit sendiri mesin untuk memproduksi es serutnya. Produk yang dijualnya juga masih terbatas, yaitu cuma es serut, es krim, dan smoothie. Barulah kemudian dia juga menawarkan teh susu di tokonya. Dari bisnisnya itu, Hongchao bisa mengantongi sekitar 100 yuan atau 200.000 rupiah per harinya. Tetapi sesaat kemudian Hongchao terpaksa menutup tokonya. Bisnisnya nggak berkembang karena jualan es memang rentan terhadap pengaruh cuaca dan musim. Untungnya Hongchao tidak menyerah. Dengan keberaniannya, pada tahun 1999 ia kembali mendirikan toko es serut. Namanya pun baru, yaitu Mixue Bingcheng atau MXBC. Dia gigih menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan yang muncul. Sampai akhirnya di tahun 2006, produknya bisa lebih diterima pasar dan tidak lagi tergantung pada musim. Tibalah kemudian Olimpiade Beijing di tahun 2008. Ketika itu muncul dan beredar sejenis es krim buatan Jepang yang bentuknya seperti obor. Es krim itu cepat populernya. Begitu populernya es krim cone tersebut sehingga harga es krim jadi terdongkrak naik. Tadinya hanya sekitar 1 atau 2 yuan, kemudian bisa naik 5 atau 10 kali lipat. Dari situlah Hongchao kemudian menemukan peluang bisnis. Dia kemudian mencoba membuat formula es krim yang harganya bisa lebih murah. Dan dia berhasil. Karena bisa membuat es krim seharga 2 yuan saja atau setara 4.000 rupiah. Padahal di toko lain, harga es krim bisa sampai 10 yuan atau 20.000 rupiah. Perbedaan harga itulah yang membuat produk Hongchao mampu bersaing dan digandrungi sehingga membuat bisnisnya berkembang dengan pesat. Apalagi ketika itu, gerai Mixue di Henan jumlahnya sudah lusinan. Karena setahun sebelumnya atau di tahun 2007, Hongchao telah membuka waralaba. Setahun kemudian jumlah gerainya bertambah hingga mencapai 180 unit. Di tahun 2008 itulah Mixue Bingcheng resmi menjadi sebuah perusahaan. Mixue Bingcheng tumbuh menjadi merek bubble tea tunggal terlaris di China. Pendapatannya untuk setahun nih mencapai 6,5 miliar yuan atau setara 13 triliun rupiah. Penghasilannya pun terus meroket hingga mencapai 20 miliar yuan atau 40 triliun rupiah pada awal tahun 2021 kemarin. Prestasi ini melampaui merek bubble tea premium lainnya karena saat itu Hongchao telah ekspansi besar-besaran ke berbagai negara seperti Vietnam, Singapura, Malaysia, hingga ke Indonesia. Wajar jika Hongchao masuk ke Indonesia karena pengusaha mana yang nggak tergiur pasar Indonesia. Negeri ini merupakan pasar minuman boba terbesar di Asia Tenggara. Nilai pasarnya diperkirakan mencapai 1,6 miliar US dollar atau sekitar 24 triliun rupiah. Angka itu setara dengan 43,7% dari total nilai pasar boba di Asia Tenggara. Pasar kedua adalah Thailand dengan nilai 749 juta US dollar dan kemudian Vietnam dengan nilai 362 juta US dollar. Laporan Momentum Works menyebutkan sampai tahun 2021, Mixue sudah memiliki 21.582 gerai waralaba yang tersebar di berbagai negara. Jumlah itu membuat Mixue tampil sebagai perusahaan dengan gerai terbanyak kelima di dunia, mengalahkan jumlah gerai Burger King dan Domino Pizza. Seorang tech entusias bernama Jason Alexander membuat riset.
Berdasarkan data Google Maps per 27 Desember 2022, Jason mengatakan ada 692 cabang Mixway yang tersebar di seluruh Indonesia. Terbanyak di Jawa Barat dengan 189 gerai. Kemudian Jawa Timur sebanyak 114 unit dan Jawa Tengah sebanyak 113 unit. Apa yang membuat Mixway bisa tersebar seperti itu? Mengapa bisa berkembang begitu cepat? Jawabannya ada pada strategi yang mereka miliki. Strategi paling utama adalah menyediakan es krim dan minuman dengan harga yang murah. Cukup membayar Rp8.000 saja, pembeli di Indonesia sudah bisa menikmati satu porsi es krim cone ukuran besar. Harga termahal cuma Rp16.000. Sedangkan harga milk tea dibanderol mulai Rp10.000 sampai Rp22.000, tergantung varian dan toppingnya. Ada nggak sih produk pesaing yang lebih murah? Ya, coba aja cek di toko sebelah. Bukannya harga minuman dan es krim pesaing Mixway itu rata-rata ya lebih dari Rp20.000. Nah, harga murah yang mereka tetapkan ini karena perusahaan memang membidik kelas ekonomi menengah ke bawah sebagai pasarnya. Survei Jakpat tahun 2021 mengungkapkan produk minuman kekinian sebetulnya lebih banyak dikonsumsi masyarakat kelas atas atau sebanyak 46%. Selanjutnya baru kelas menengah 38% dan kelas bawah 33%. Ketika para pendahulunya fokus menyasar kelas menengah ke atas, Mixway justru membidik ceruk pasar yang tidak banyak dilirik, yaitu ya masyarakat kelas bawah. Tapi murah aja tentu saja bukan jaminan produknya bakalan bisa laku kan. Nah, termasuk kalau menyasar masyarakat kelas bawah sekalipun. Maka kualitas produk tetap perlu diutamakan. Nah, dalam hal ini Mixway menjadikan es krim dan minumannya sebagai produk unggulan yang mampu menjadi daya tarik konsumen. Bagi mereka, produk yang mentereng itu sangat penting. Dalam bisnis food and beverages, jenis produk yang dijual nggak banyak, sehingga setiap produk harusnya punya diferensiasi yang unik dan juga kreatif. Pertanyaannya kemudian, bagaimana Mixway bisa mematok harga yang sangat murah? Ternyata kuncinya terletak pada inovasi rantai pasok. Pada tahun 2012, Mi Xie Bingshang membangun pabrik secara terpusat. Ini dilakukan untuk menguasai rantai pasok dan mencapai swasembada. Lalu di tahun 2014, mereka mendirikan pusat logistik di kota Jiaozhou, Provinsi Henan. Nah, dari situlah semua materi dikirim secara gratis ke seluruh cabang. Mixway menjadi merek minuman pertama di China yang pengiriman logistiknya gratis. Jadi Mixway punya pusat pergudangan dan logistiknya sendiri. Sehingga biaya inventory dan juga biaya penyimpanan bisa sangat-sangat ditekan. Selain itu, mereka juga membuka jalur pengadaan bahan baku, area produksi teh, dan pabrik produksi bahan bakunya sendiri. Maka kita jadi bisa ngerti ya, mengapa biaya bahan baku Mixway bisa lebih rendah 20% daripada kompetitornya. Lalu, mereka berfokus pada pembangunan jaringan waralaba yang cepat dan murah. Di Indonesia, pemegang hak franchise Mi Xie Ice Cream and Tea adalah PT Zisheng Pacific Trading. Untuk para calon mitra kerjasama, nggak ada persyaratan khusus. Bahkan sistem waralaba merek ini berbentuk usaha mandiri. Dengan begitu, maka tidak ada royalti maupun bagi hasil yang harus disetorkan. Para mitra boleh menikmati semua laba yang diperolehnya. Meski begitu, tetap ada beberapa ketentuan yang mesti dipenuhi oleh calon mitra. Mereka wajib menyediakan tempat operasional, meliputi luas bangunan minimal 25 meter persegi, lebar 3,8 meter, tinggi plafon 2,7 meter. Juga harus punya sumber air bersih, sanitasi yang baik, dan daya listrik 33.000 watt. Agar interior gerai bisa sesuai standar, Mixway juga menyediakan kontraktor untuk mendesainnya. Berdasarkan surat yang diterbitkan PT Zisheng Pacific Trading pada 31 Maret 2022, biaya franchise Mi Xie Ice Cream and Tea sekitar Rp808 juta atau 370.000 yuan. Jumlah itu sudah termasuk keseluruhan investasi dari awal pembangunan gerai. Di samping itu, Mixway juga memberikan potongan harga serta buku resep, menu, perlengkapan pembuatan produk, seragam karyawan, sampai dengan pendampingan dari manajemen. Satu lagi fasilitas yang disediakan bagi para mitra, yaitu Mi Xie Bingshang memberikan dana pinjaman tanpa bunga kepada pewaralaba untuk menyelesaikan masalah keuangan ketika mereka membuka gerai barunya. Pinjaman yang ditawarkan jumlahnya sampai puluhan juta setiap tahun. Tentu ini adalah fasilitas yang memudahkan para mitra yang ingin membuka gerai baru.
Strategi lain adalah strategi yang digunakan untuk menarik perhatian pelanggan. Dalam hal ini, Mixway menerapkan strategi marketing Fear of Missing Out atau FOMO di masyarakat. Awalnya para pengguna media sosial, terlebih lagi mereka yang tergolong influencer, membeli produk es krim Mixway, lalu mengulasnya di laman media sosial mereka. Itulah kondisi yang kemudian memunculkan kekhawatiran di masyarakat. Mereka takut kehilangan momen dan tidak menjadi bagian dari sesuatu yang lagi ngetren. Dengan FOMO tak ayal, maka Mixway jadi populer dan langsung ngetren. Pakar marketing Yuso Hadi mengatakan, tren ini ibarat FOMO. Jadi orang makan dan beli Mixway bukan karena butuh, tapi social approval atau ikut-ikutan. Dan sekarang ini kenapa FOMO bisa demikian masif? Karena ide seseorang begitu mudah tersebar melalui media sosial mereka. Dari sudut yang lain, kita dapat melihat bahwa strategi Mixway pada dasarnya mengandalkan volume penjualan dalam jumlah besar agar rantai pasoknya efisien. Pemrosesan bahan mentah, pergudangan, dan logistik bisa dikendalikan dengan mudah ketika gerainya banyak, berkumpul di lokasi yang tidak berjauhan. Dengan begitu, mereka juga dapat memotong biaya perantara atau pihak ketiga. Cara itulah yang membuat Mixway bisa menjaga struktur biaya sangat rendah. Dan keandalannya tinggi dalam hal produksi dan juga pengiriman. Dengan strategi itu pula, Mixway jadi punya daya tawar tinggi terhadap berbagai vendor atau pemasok. Banyaknya pemegang waralaba otomatis meningkatkan permintaan bahan baku. Nah, dengan itulah Mixway juga mampu mempertahankan kekuatan negosiasi yang tinggi untuk mendapatkan bahan baku yang lebih murah. Ongkos sewa gerai pun juga bisa jadi lebih murah karena orang akan bersaing untuk bisa jadi mitra Mixway. Orang yang menjual mahal lahannya ya pasti akan ditinggalkan karena orang-orang akan memilih ruko atau gedung kosong yang saat ini jumlahnya sudah melimpah. Di tengah masifnya kemunculan gerai Mixway di banyak tempat muncul pula tantangan-tantangan. Satu di antaranya adalah soal kehalalan Mixway yang dipertanyakan karena status halalnya tidak ditemukan di laman resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Juga tidak ditemukan di database produk halal yang telah disertifikasi LPPOM Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Mixway mengaku memang belum memiliki sertifikat halal. Namun mereka menegaskan tidak memiliki sertifikat halal bukan berarti tidak halal. Jadi apakah benar Mixway sudah mengurus sertifikat halal? Jawabannya sudah mengajukan dan dapat dipastikan sedang diurus semaksimal kami. Itulah jawaban mereka dibarengi penjelasan rinci proses sertifikasi halal yang sedang mereka tempuh. Tantangan lain seperti yang diungkapkan Yuso Hadi, viral dan masifnya pembukaan gerai Mixway di sejumlah daerah kemungkinan akan mengalami stagnasi. Alasannya karena es krim adalah jenis makanan yang memiliki sifat occasional dan dipengaruhi oleh tren yang sedang berlangsung di beberapa daerah. Hal ini berbeda dengan beberapa brand yang juga sukses membangun ekspansinya di berbagai negara, termasuk KFC dan McDonald's. Menurutnya, mereka bisa bertahan karena menu ayam yang disajikan telah menjadi makanan sehari-hari di Indonesia. Tapi kalau es krim, Yuso Hadi menjelaskan, saya kira sifatnya orang makan es krim nggak mungkin tiap hari, mungkin seminggu sekali karena memang faktor tren. Jadi saya kok melihatnya tidak akan sustainable. Kemungkinan ada titik di mana nanti trennya akan surut. Dalam pandangan Yuso Hadi, viralnya Mixway hampir sama dengan tren mie gacoan. Produk gacoan dalam beberapa waktu belakangan banyak diminati masyarakat. Mereka juga rela antri untuk bisa menikmati aneka sajian mie. Akan tetapi, karena Mixway termasuk jenis makanan yang tidak berkala, maka kemungkinan akan tiba waktunya mengalami titik jenuh. Tantangan lain diungkap Ziwan Chen yang menulis artikel berjudul Analysis on the Marketing Strategy of MXBC Milk Tea. Ia berkesimpulan model bisnis produsen Mixway yaitu Mishe Bingshang Co Ltd atau MXBC memang akan memberi pendapatan besar. Bersamaan dengan itu ada juga tantangannya. Dalam risetnya, Ziwan mengatakan bahwa model waralaba Mixway adalah pedang bermata dua dan itu gampang terlihat. Penjelasannya begini. Selama ini, Mixway berusaha menjaga momentum keberhasilan bisnis yang telah dicapai. Tetapi pada saat yang sama, usaha itu akan merusak masa depan pertumbuhan perusahaan. Bagi Mixway, tidak mudah mengelola pemegang waralaba yang jumlahnya telah mencapai ratusan ribu di berbagai negara. Dengan jumlah gerai yang terus bertambah itu, para mitra waralaba akan mendapat laba kotor yang semakin rendah. Juga persaingan ketat di industri es krim dan teh membuat mereka jadi semakin sulit untuk mendapatkan keuntungan atau bahkan untuk bisa sekedar bertahan. Ziwan melanjutkan,
Secara keseluruhan, strategi pemasaran Mixway sejauh ini memang luar biasa dan sukses. Tapi tidak ada jaminan untuk di masa depan bahwa pertumbuhannya akan terus berlangsung. Gerai waralaba dalam jumlah banyak juga akan membuat pasar jadi jenuh. Persaingan terjadi bukan hanya dengan kompetitor, tapi juga dengan sesama gerai Mixway. Penjualan Mixway suatu saat mungkin akan menurun. Orang-orang tidak lagi penasaran karena keberadaannya semakin mencolok di area publik. Mereka gampang mencarinya dan mendapatkan produknya. Hingga kemudian akhirnya ya membuat pelanggan jadi jenuh. Pada akhirnya, waktulah yang akan cerita tentang akhir kisah dari Mixway. Apakah ia akan terus tumbuh atau justru kempes di tengah jalan? Hingga kini, inovasi rantai pasok dan model bisnis yang Mixway terapkan terbukti berhasil membawanya pada sukses dan pertumbuhan yang eksponensial. Namun, seperti kita tahu, setiap produk akan melalui kurva S-nya. Kelak di saat Mixway sudah ada di puncak kurva, mampukah ia menciptakan kurva S berikutnya? Seperti yang dulu ia lakukan saat Olimpiade Beijing di tahun 2008. Jawaban dari pertanyaan itu akan mendikte nasib Mixway di masa datang.